Adik-adik sekalian, pada video kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana membuat portofolio yang optimal. Ya, jadi ini merupakan simulasi dari PowerPoint yang sebelumnya. Ya, oke. File Excel dalam latihan ini bisa kalian download di folder share, ya, share, latihan, kemudian optimal portofolio. Ya, nanti di sini ada. Ya. Nah, kali ini saya akan coba coba membuat simulasi pergerakan harga saham yaitu INDF sama SIDO. INDF itu berarti Indofood Sukses Makmur ya, sama SIDO muncul. Ya, ini sama-sama saham consumer goods. Jadi lihat ini simbolnya P sama P, artinya ini price, pergerakan harga saham. Kemudian yang kedua, saya menghitung returnnya. Jadi ada K INDF, K SIDO. Saya hitung return, dan kita tahu return itu adalah harga akhir kurangi harga awal dibagi harga awal dalam satuan persentase, ya, copy ke bawah, dapat, ya. Nah, kemudian saya menghitung properti dari mereka, ya. Jadi saya hitung mean, standar deviasi, dan variance-nya, ya. Jadi ketahuan nih variance mean dari INDF adalah 0,013%. Ini artinya adalah return harian, rata-rata return harian dari Indofood. Ini rata-rata harian dari returnnya SIDO muncul. Ya, ini abaikan yang GGRM sama HM Sampurna. Ya, saya juga hitung standar deviasi dan VAR. Untuk menghitung standar deviasi, ingat rumusnya pakai yang STDEV. STDEV doang, nggak pakai P. Ya, jadi semua data kita pakai. VAR-nya juga sama. Ya. Ini kenapa namanya GGRM? Karena saya sudah namain formulanya. Ya, jadi kita bisa blok range sel ini kalau misalnya dari H3 sampai H246, kemudian SIDO-nya ini kita rename, ya. Kita rename SIDO atau kita ganti harga SIDO gitu. Nanti dia akan membuat formula nama sendiri. Nanti di rumusnya enak. Kalian tinggal klik STDEV, INDF, STDEV, VAR gitu. Jadi dia udah merujuk. Nah, kemudian kita harus mencari korelasi dan covariance. Ya, ingat rumusnya apa? Rumusnya tadi untuk menghitung standar deviasi dari portofolio W1 kuadrat, ya, dikalikan sigma 1 kuadrat W2 kuadrat sigma 2 kuadrat tambah 2W1 W2 covariance. Nah, kita harus ngitung nih covariance dari saham pertama dan saham kedua. Cara ngitung covariance-nya gimana? Gampang, kalian tinggal klik data analisis, begitu, ya. Kemudian kita klik covariance, oke. Nah, inputnya kita pilih yang ini, ya, yang harga saham ini. Nah, dari C sama D blok ke bawah. Kita kasih label first row, misal kita tahu di new workbook, gitu, ya. Ketika di oke kan, nanti ketahuan. Nah, ini adalah covariance-nya. Jadi kalau angka INDF sama SIDO 13543 ini adalah covariance antara Indofood dengan SIDO muncul, gitu, ya. Nah, ini datanya sudah ada di sini. Lah, Pak, kok di sini angkanya 0,0? Nah, kalau angkanya 0,0, maka di sini saya menggunakan correlation, korelasi. Nah, ini korelasinya, ya. INDF kalikan SIDO itu kan 0,4 korelasinya, ya. Nah, kemudian ini saya bikin simulasi INDF dari 0, SIDO 100, ya. Kemudian ini kombinasinya. Nah, ini expected return portfolio adalah ini, ya, tadi W1 dikalikan expected return 1, W2 dikalikan expected return saham kedua. Nah, untuk standar deviasinya ini kita pakai rumus yang tadi, ya. Akar dari W1 kuadrat sigma 1 kuadrat, W2 kuadrat sigma 2 kuadrat tambah 2 K9 L9 dikalikan S4. S4 ini harusnya adalah covariance-nya, seperti itu, ya. Nah, nanti kita akan dapat angka di sini, ya. Kemudian kita cari portofolio yang paling return yang paling gede itu di kombinasi mana? Oh, ternyata dia ada di return paling besar tentu di sini, ya. Kombinasinya di SIDO nih. Jadi kalau kita mikirnya return,
ya mending investasikan semuanya di Sido Muncul, 13% dapat returnnya. Tapi risikonya pun besar. Ya, dan gapnya ini gap itu artinya selisih dari expected return dikurangi standar deviasinya. Ini minus 2%. Nah, padahal kita fokusnya adalah portofolio yang meminimalkan risiko, meminimalkan gap. Jadi, gapnya ini saya cari yang paling kecil. Nah, dengan conditional formatting, ternyata kelihatan nih yang paling kecil adalah kombinasi antara 40 dan 60. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan 40-60 ya. Yang warna biru ini adalah return dari portofolio. Memang returnnya semakin menurun. Tetapi kalau kita bandingkan dengan standar deviasinya, ini kan global minimum yang tadi saya sebutkan ya. Jadi gap ini paling kecil. Maka bisa dikatakan kalau kita invest di Indofood sama Sido Muncul, maka sebaiknya invest dengan rasio 40-60, yaitu 40 di Indofood, 60 di Sido Muncul. Nah, kalau kita mau ngitung berapa return tahunannya, maka return ini ya ditambah 1% dipangkatkan 365. Hasilnya kurangi 1. Nanti hasilnya dapat angka kurang lebih 35%. Jadi nanti ingat ya, kalau kalian masih bingung Pak, korelasi atau covariance, ingat kalau W1 W2 dikalikan covariance. Kalau W1 W2 kalikan sigma 1 sigma 2, nah itu baru dikalikan correlation. Nah, kemudian saya juga mencari ya. Jadi saya menghitung korelasi dari seluruh harga saham yang ada di sektor consumer goods, dan saya menemukan korelasi yang paling minimum itu adalah antara MYOR dan Alto. Ya, seperti itu. Nanti kalian bisa simulasi macam-macam harga sahamnya ya. Nanti bagaimana cara menentukan portofolio yang risikonya paling kecil dengan return yang paling optimal ya. Nah, ini ternyata dari data saya yang paling kecil korelasinya itu adalah RMBA sama ROTI ya. Maksud saya gini, coba kalau kalian lihat di sini, kalau kita mau risikonya paling kecil, maka kita pengen bagian ini itu kecil. Ya sudah Pak, 0. Iya, kalau 0 artinya kedua variabel tersebut independen ya, tidak berhubungan. Ini 0. Tapi bayangkan kalau variabel tersebut berkorelasi negatif, maka sigmanya akan jauh lebih kecil lagi. Makanya di sini saya bilang bahwa MYOR Alto minimizing and stabilizing. Ini saya ganti ya, ini RMBA dan ROTI, seperti itu. Minimizing dan stabilizing. Jadi kenapa dikatakan minimizing? Risikonya minimize. Kenapa dikatakan stabilizing? Karena kalau kalian lihat pergerakan harga saham ROTI dan RMBA, dia berkebalikan hubungan. Jadi kalau ROTI naik, RMBA akan turun, dan sebaliknya. Artinya apa? Walaupun kedua saham ini masing-masing itu fluktuatif, tapi ketika dikombin jadi sebuah portofolio, itu akan membuat stabilize. Ya, akan membuat risikonya tidak terlalu besar. Nah, di sini bisa kelihatan di sini. Kita lihat bahwa kalau kita pengen return yang paling besar, ya sudah, kita investasikan 100%-nya di RMBA. Tapi ternyata bukan itu yang kita pilih. Yang kita pilih adalah yang ini, yang meminimalkan gapnya, yaitu di angka 10% RMBA, 90% ROTI. Nah, ini kelihatan di sini grafiknya ya. Jadi ini adalah expected return dari portofolionya. Yang warna orange adalah standar deviasinya. Jadi kita akan cari yang di titik minimum, global minimum. Ini ada di sini ya. Nanti kalau kalian melihat gapnya, kita cari gap yang paling sedikit ya, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.